Tapi kok malah di laptop saya kok malah nggak bagus ya tampilannya. Oke. Update. Itu malah download updatean. Dan terganggu deh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Sore, Pak. Pak Nur Hasan, terima kasih kesempatannya memberi waktu untuk berbagi ilmu di kesempatan ini. Sore ini, maaf, saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik audit di kantor akuntan publik begitu. Nah, tema besarnya ini audit berbasis risiko. Suara saya kedengar ya? Terdengar, Prof, jelas, Prof. Nah, audit berbasis risiko. Tema sore ini nanti masih mungkin kalau belum selesai dibahas karena ini panjang sebenarnya. Tema audit berbasis risiko itu di kampus saya bisa dibahas 1 semester itu di fakultas. Kemudian di dalamnya nanti ada pengenalan sedikit mengenai aplikasi Atlas. Nah, itu mungkin relevan dengan rencana kuliah lanjutan besok itu yang audit IT berbasis komputer ya. Nah, biar kenal ini profil saya dosen Fakultas Ekonomi UNS. Saya ngajar mata kuliah auditing ini di program S1, dulu juga di program sekolah vokasi, di S2, di S3, ya. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah core saya, selain yang mata kuliah lain, ya. Hampir tiap semester mata kuliah ini keluar. Kemudian saya sendiri pengalaman sebagai dosen sudah lebih dari 25 tahun, tapi juga pengalaman sebagai auditor, mendirikan dan membuat KAP itu saya sejak tahun 2005 sebenarnya. 2000 tahun 2000. Nah, sudah beberapa kali berganti nama kantor dan terakhir tahun 2010 itu namanya saya kantornya sendiri sekarang. Namanya kalau dulu namanya ada beberapa orang, ada pernah 5 orang, pernah nama saya Payamta dan rekan, ada rekan juga, rekannya sekarang sudah tidak aktif. Kemudian sebagai auditor internal di UNS, saya juga aktif, paling tidak 2 tahun terakhir ini saya di SPI UNS sampai sekarang. Kemudian punya pengalaman juga di pengelolaan program magister akuntansi, ya. Nah, di sini waktu mengelola program magister akuntansi saya banyak ilmu ya baru dari mahasiswa saya, karena waktu itu mahasiswa saya S2 itu mayoritas juga pegawai BPKP, sebagian dari kementerian, sebagian dari inspektorat di kabupaten kota. Jadi saya waktu itu banyak belajar akuntansi pemerintahan, belajar audit keuangan negara. Kemudian di tahun 2012
akhir ya saya dan kawan-kawan ini membentuk jaringan kantor akuntan publik seluruh Indonesia. Awalnya 9 kota, sekarang sudah menjadi 16 kota dalam waktu 2 tahun. Jadi ini juga informasi yang mungkin suatu saat berguna untuk calon mahasiswa ya. Jadi di kota-kota itu ada jaringan kantor yang kita saling berkoordinasi untuk banyak hal. Nah, sebelum bahas mengenai apa itu audit berbasis risiko, jadi tema besar bahasan ini kita bagi menjadi 4. Pertama, kita mengenalkan konsep audit dulu sebelum audit berbasis risiko. Kemudian perencanaan audit, ya, kemudian pelaksanaan audit dan pelaporan. Jadi sesi 2, 3, 4 ini sebenarnya kita sering mengenalnya sebagai proses audit. Ya, proses audit itu yang 2, 3, dan 4. Nah, audit itu apa? Para mahasiswa sudah belajar di banyak literatur ya. Audit itu proses yang sistematik ya, dilakukan untuk memperoleh bukti audit. Kemudian bukti-bukti itu akan dievaluasi secara objektif ya. Kemudian tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi suatu entitas. Ya. Pernyataan kegiatan ekonomi suatu entitas itu bentuknya apa sih kalau di dalam bahasa yang mudah ini, kalau di perusahaan ya laporan keuangan perusahaan. Tapi yang diaudit sebenarnya tidak hanya laporan keuangan, ya, tapi ada objek-objek audit lainnya selain laporan keuangan. Kemudian auditor akan menetapkan kriteria. Nah, kriteria ini akan kita gunakan untuk mengevaluasi pernyataan mengenai kejadian ekonomi ini. Jadi kriteria ini apa? Nanti setiap jenis audit juga akan mempunyai kriteria yang spesifik. Oleh karena itu auditor juga harus mengenali apa itu kriterianya. Selanjutnya akan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai laporan. Nah, ini bedanya kalau para mahasiswa kalau semester 5 sudah belajar mengenai akuntansi. Akuntansi itu proses menyusun laporan keuangan. Kita ada kenalkan siklus akuntansi ini ya. Ini di mata kuliah saya kira banyak sekali, mulai akuntansi pengantar, akuntansi keuangan intermediate, akuntansi lanjutan, dan teori akuntansi sebenarnya mempelajari ini yang akuntansi. Kemudian auditing itu kalau dibedakan dengan akuntansi, kalau akuntansi tadi arahnya ke ujung sini, ke kanan, nah auditing itu balik ke kiri. Jadi apa maksudnya? Auditor itu akan mengaudit seperangkat laporan keuangan ini. Ya, angka-angka yang sudah ringkas, yang sudah disajikan oleh perusahaan ini akan dicek kembali ke dalam sebuah siklus akuntansi ini. Nah, apakah angka-angka yang di sini ini mengandung salah saji material yang disebabkan oleh error dan atau fraud. Jadi tujuan audit laporan keuangan itu ada 2. 1, auditor itu akan mendeteksi yang namanya error. Error itu kesalahan yang tidak disengaja. Ya, misalnya utang dicatat modal karena tidak tahu, namanya itu error. Ya, aset dicatat beban atau sebaliknya, beban dicatat aset. Ketidaktahuan operator itu adalah error. Ya, itu sifatnya manusiawi. Nah, auditor akan mengecek apakah di dalam laporan keuangan ada salah saji material yang disebabkan error. Yang kedua, tujuan audit itu untuk mendeteksi potensi fraud.
fraud itu kecurangan laporan keuangan. Nah, fraud itu adalah tindakan yang disengaja untuk membiaskan informasi laporan keuangan, sehingga memang disengaja untuk mempengaruhi persepsi pengguna laporan keuangan. Nah, di sini apa yang menjadi kerangka dari laporan keuangan? Setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda, ya. Jadi ketika Anda belajar mengenai akuntansi, Anda mestinya sudah belajar, mudah-mudahan sudah, kerangka pelaporan keuangan. Ini yang mana? Nah, itu pilihannya bisa standar akuntansi keuangan umum yang besar berbasis IFRS. Ini perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan yang sudah go public, perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan, dana pensiun, asuransi, seperti Bank BNI, Bank Mandiri, PT Taspen. Nah, itu kalau menyusun laporan keuangan, kerangkanya ini adalah SAK yang besar ini, IFRS. Jadi IFRS itu adalah standar akuntansi global. Ya, karena standar akuntansi global sudah dipakai di seluruh dunia, maka laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang menggunakan IFRS ini ya bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain dari negara lain. Nah, itu. Nah, saya tidak tahu di FKIP itu dipelajari di mata kuliah apa, tetapi sebagai calon guru akuntansi Anda harus punya pengetahuan mengenai berbagai macam standar akuntansi ini. Di Indonesia, IFRS itu diterjemahkan menjadi SAK besar, SAK. Nah, SAK. Ya, ini yang terakhir adalah tahun 2021. Ya, jadi silahkan nanti Anda baca-baca apa itu SAK. Selain itu ada pilihan SAK etap. SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Nah, contoh perusahaan skala menengah kecil seperti koperasi, ya, itu menggunakan namanya SAK etap. SAK etap. Nah, perusahaan perorangan, bisa CV, bisa PT tertutup, PT yang dimiliki oleh keluarga yang namanya PT tertutup, itu biasanya menggunakan SAK etap. Tetapi ada juga perusahaan yang skalanya lebih kecil, ya, bisa menggunakan SAK EMKM. Nah, SAK EMKM. Kemudian ada perusahaan yang aktivitas bisnisnya menggunakan basis ekonomi syariah, maka juga menggunakan standar akuntansi syariah. Nah, sebagai calon guru akuntansi, Anda harus mengenali ini semua, nanti dikenalkan kepada para mahasiswanya untuk mengenali semua ini. Jadi ini pilihan, ya. Jadi jangan sampai keliru menerapkan sebuah standar sebagai sebuah kriteria menilai sebuah laporan keuangan. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi ini ya butuh ekstra belajar. Jadi kalau di mata kuliah mungkin akuntansi keuangan, ya itu harus paling tidak mengenalkan ini semua. Selain itu, kalau Anda akan mengaudit laporan keuangan entitas pemerintah itu misalnya kabupaten, kota, provinsi, laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan DPR, laporan keuangan Mahkamah Konstitusi, laporan keuangannya pemerintah Kota Solo, ya itu ada standar baru namanya standar akuntansi pemerintahan (SAP). Nah, jadi standar akuntansi itu ada macam-macam. Standar akuntansi keuangan itu ada macam-macam.
penggunaannya sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas yang ada di hadapan Pak auditor. Jadi auditor harus tahu dulu di awal itu ketika mau mengaudit harus menentukan pilihan ini. Ya. Kemudian kalau dipelajari di mata kuliah mungkin yang warna biru ini ada akuntansi pemerintahan. Tidak tahu di FKIP ada enggak ya? Jadi yang warna biru ini nanti akan Anda gunakan ketika misalnya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan puskesmas, BLUT, rumah sakit, BLUT. BLUT itu Badan Layanan Umum Daerah. Ya, perguruan tinggi selain PTNBH. Ya, itu menggunakan basis SAP. Tapi kalau di UNS ini sekarang 2 tahun terakhir itu tidak lagi menggunakan SAP. Ya, sudah menggunakan yang namanya SAK. Nah, ini bedanya. Tetapi kalau perguruan tinggi yang masih Satker ataupun yang BLU itu sepenuhnya menggunakan ini SAP. Kemudian proses auditnya sendiri secara ringkas ini kalau di kantor akuntan publik itu calon klien itu perusahaan yang auditi ya, itu menghubungi kantor akuntan publik ya, bisa lewat WA, bisa email, bisa telepon, bisa pertemuan langsung begitu. Kemudian ini di tahap perencanaan. Nah, di dalam pertemuan ataupun surat menyurat itu harus didokumentasikan. Ini dalam tahap pra-perikatan. Dibicarakan sasaran auditnya apa, lingkupnya seberapa, tahun buku tahun berapa dan tahun berapa itu, ya, biayanya berapa, jangka waktunya berapa, pengguna laporan keuangannya siapa, nah itu dibicarakan di sini. Ini pada tahap pra-perikatan. Kantor akuntan publik belum tentu menerima permintaan audit. Nah, di sini ada kata-kata yang nanti bersinggungan dengan risiko audit berbasis risiko. Jadi salah satu cara mitigasi risiko audit itu, kantor akuntan publik tidak dengan sendirinya mudah menerima klien, meskipun kantor akuntan publik itu ya butuh pekerjaan. Ya, kantor akuntan publik itu ya butuh pekerjaan karena kantornya ya harus membayar sewa, pegawainya ya harus dibayar, listriknya harus dibayar, internetnya harus dibayar, dan sebagainya. Ini kan butuh biaya. Tapi kalau ada permintaan audit yang risikonya tinggi, nah mungkin saja akan ditolak. Nah, inilah konsep awal mengenai perlunya audit berbasis risiko. Nah, kemudian lanjutan kedua, nanti audit proposal. Ya. Jadi dari akuntan publik itu akan mengajukan proposal yang di dalamnya membicarakan mengenai hal-hal tadi. Ini secara tertulis, ya, jenis jasanya apa, auditnya apa, dan sebagainya. Kemudian engagement letter ini adalah penandatanganan MOU, penandatanganan kontrak kerjasama antara klien dengan kantor akuntan publik. Semuanya harus ada dokumentasinya ini, ya, harus ada dokumentasinya. Dan yang keempat, audit yang sesungguhnya dilakukan, ya, field work, ini pekerjaan audit lapangan, ya, ini auditor akan betul terjun ke lokasi perusahaan klien itu dan melakukan banyak hal, ya, prosedur audit yang akan dilakukan. Terakhir kemudian menyusun laporan. Laporan itu ada dua, laporan yang pertama namanya laporan auditor independen, ya, laporan auditnya itu sendiri
isinya adalah laporan keuangan dengan segala macam penjelasan lengkap. Kemudian ada namanya opini auditor independen atau pendapat akuntan atau ya opini auditor atau opini auditor independen. Nah, seluruh laporan tadi secara lengkap itu namanya laporan auditor independen. Kemudian ada manajemen letter. Manajemen letter itu adalah surat yang dibuat oleh auditor atau kantor akuntan publik ditujukan kepada manajemen klien ya, perusahaan pemberi penugasan itu yang isinya adalah ringkasan, daftar temuan dan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Ya, ini salah satu bagian dari audit. Jadi audit itu juga harus memberikan nilai tambah untuk kliennya, ya, untuk perbaikan. Nah, kemudian ini tahapannya ya. Nah, tahapan tadi kalau di ini sama saja juga ya. Menerima klien, kemudian ada perikatan, kemudian membuat perencanaan, melaksanakan pengujian dan pelaporan. Nah, sekarang ini harus hati-hati ketika akan melakukan prosedur audit. Auditor itu orang, auditing itu proses. Nah, lembaga auditor itu ada macam-macam. Yang resmi, yang diakui oleh undang-undang, yang pertama itu adalah ada namanya akuntan publik. Ya, ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, akuntan publik itu adalah akuntan swasta, ya, auditor senior yang diberi wewenang oleh pemerintah ya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tadi untuk membuka kantor jasa kepada masyarakat ya, yang kantor akuntan publik yang bisa memberikan jasa kepada masyarakat. Nah, jasa yang hanya bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik itu namanya jasa atestasi. Salah satunya adalah jasa audit. Jadi tidak ada lembaga lain selain kantor akuntan publik itu yang boleh melakukan audit. Kalau ada itu adalah pelanggaran undang-undang. Pak, itu ada namanya kantor jasa akuntansi. Ya, betul. Belakangan ada kantor jasa akuntansi. Nah, itu juga salah satu kantor jasa yang isinya para akuntan, tapi dia memberikan jasa non-atestasi. Jasa yang sifatnya konsultatif. Jasa yang hubungannya dengan penyusunan laporan keuangan dan jasa-jasa pendamping lainnya yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi kalau ibaratnya sebuah kendaraan begitu, kantor akuntan publik itu kapal besar. Kalau KJA itu adalah skoci. Ya, skoci. Nah, seseorang yang punya sebutan akuntan itu boleh membuat kapal besar maupun membuat skoci. Ya. Kalau untuk membuat kapal besar namanya kantor akuntan publik ini harus lulus dulu ujian sertifikasi CPA yang diselenggarakan oleh IAPI. IAPI itu Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian kalau akuntan yang punya sebutan profesi chartered akuntan atau CA, nah itu bisa membuat namanya kantor jasa akuntansi. Nah, kantor jasa akuntansi itu nggak boleh mengaudit. Ya. Jadi ini bedanya. Nah, audit itu sendiri diatur ya, ada panduannya namanya Standar Profesional Akuntan Publik. Singkatannya SPAP. Nah, mata kuliah pemeriksaan saya kira ini menjadi salah satu referensi juga. Nah, ini.
Nah, akuntan publik ini kalau melakukan audit, yang utama adalah entitas sektor swasta yang bisa dilakukan ini, perusahaan-perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta yang utama. Ya. Kemudian ketika mengaudit tadi panduannya adalah SPAP. Kemudian kalau kalau menentukan kriteria, nah kriteria laporan tadi ya harus paham mana yang digunakan, apakah SAK umum, SAK etap, atau SAK EMKM, atau SAP, atau SAK syariah. Nah, ini kriteria ini tadi yang awal tadi saya jelaskan. Ini yang pertama. Di Indonesia profesi akuntan publik kurang lebih hanya 1.600 orang. Ya, tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, ada lembaga auditor pemerintah. Nah, ada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Nah, ini juga punya panduan audit. Kalau BPK ini auditnya panduannya namanya SPKN. Nah, ini nanti sampul bukunya seperti ini, bisa Anda cari nanti di Google ya. Standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini entitas yang diaudit oleh BPK ini adalah entitas pemerintah. Entitas pemerintah itu tadi yang kita sebut misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kementerian, ya, universitas negeri. Nah, itu adalah entitas pemerintah. Nah, ini ada garis putus-putus antara AP dan KAP. Ini menjelaskan maksudnya adalah sekarang kantor akuntan publik itu dipercaya oleh BPK untuk melakukan audit atas nama BPK. Jadi akuntan publik itu disertifikasi oleh BPK, kemudian pada saatnya nanti BPK membutuhkan bantuan jasa, ya, kemudian kantor akuntan publik tadi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan audit yang sesungguhnya itu adalah kewenangannya ada di BPK. Jadi mulai misalnya mengaudit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar misalnya. Itu belakangan yang melakukan audit adalah sudah kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK. Ya. Ini yang membedakan. Kemudian kalau di di entitas pemerintah itu standar pelaporannya yang menjadi kriteria ya SAP, tidak ada yang lain, tidak ada SAK. Nah, beda sedikit kalau misalnya tadi PTNBH di Indonesia sekarang sudah ada 16. Itu PTNBH itu maksudnya adalah menswastakan perguruan tinggi negeri. Nah, itu kemudian sekarang perguruan tinggi PTNBH itu menggunakannya bukan lagi SAP, tetapi boleh menggunakan SAK. Nah, disinilah kemudian auditornya di PTNBH itu seringnya yang sekarang datang itulah auditor kantor akuntan publik. Kemudian yang ketiga, ada kelompok profesi auditor yang namanya auditor internal. Nah, ini punya standar sendiri, namanya SAIP, Standar Audit Pemerintahan Indonesia, SAI, Standar Audit Internal. Ya, ini siapa? Misalnya adalah BPKP, aparatur pengawas instansi pemerintah, satuan pengawas intern di satuan kerja, ada auditor pajak. Nah, ini auditor internal. Ya. Punya standar sendiri, punya kriteria sendiri. Tapi kriterianya sendiri ini adalah selain SAK dan SAP. Jadi kriterianya ini bisa bermacam-macam. Dari bagian ini saya bisa jelaskan bahwa jenis audit itu ada
Dua. Pertama, audit eksternal. Nah, audit eksternal itu yang dilakukan oleh AP dan BPK, ini auditor eksternal. Itu namanya juga auditor independen. Jenis yang kedua namanya auditor internal. Ya, yang dilakukan oleh para APIP, ya, auditor internal. Nah, auditor eksternal ada yang auditor dilakukan oleh KAP. Ini fokus utamanya di sektor pemerintah swasta. Kemudian BPK itu auditor eksternal pemerintah yang fokusnya mengaudit pengelolaan keuangan di entitas pemerintahan. Nah ini bagian ini mudah-mudahan bisa memudahkan penjelasan. Jadi apa sih pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor? Pertama ya pelaporan keuangan ini. Berarti auditor itu ya akuntan yang harus paham mengenai berbagai macam kerangka pelaporan keuangan. Ini kalau perusahaan seperti ini kerangka laporannya menggunakan yang mana begitu ya, harus bisa menjelaskan. Kalau Anda calon guru akuntansi ya harus bisa menjelaskan bagaimana menyusun laporan keuangan. Kalau itu entitas koperasi itu pakai SHK yang mana, kalau itu hanya perusahaan UKM skala kecil begitu menggunakan kerangka laporan mana, kalau usahanya itu KSP syariah menggunakan bisnis kerangka yang mana, kalau itu bank umum, kalau itu rumah sakit, kalau itu PT terbuka. Nah itu harus bisa membedakan itu ya, tadi di awal sudah saya jelaskan itu. Nah, itu dipelajari di akuntansi keuangan. Kemudian kalau di pemeriksaan akuntansi ya mestinya mempelajari ini. Tidak tahu itu dalam satu mata kuliah atau bisa dibagi 3 mata kuliah. Ya, audit ini sendiri, pemeriksaan akuntansi 1, pemeriksaan akuntansi 2, misalnya pemeriksaan akuntansi 3 bisa. Nah, bisa juga klasifikasi yang lain ya. Misalnya audit 1, audit 2, 3 itu hanya belajar di sini misalnya. Kalau di tempat saya di Fakultas Ekonomi itu audit 1, 2, 3 itu masih belajar audit di sektor swasta ini. Kemudian ada audit keuangan negara itu ada mata kuliah sendiri. Kemudian audit internalnya ada mata kuliah sendiri. Nah ini tadi sama seperti yang kita jelaskan. Jadi auditor itu harus paham selain bagaimana kerangka laporan keuangan, harus paham namanya standar audit, ya, standar pemeriksaan. Nah masing-masing lembaga auditor itu punya standar sendiri-sendiri. Apa isinya bisa Anda pelajari di ini dokumen publik ya, bisa dipelajari nanti kalau Anda belum pernah dapat di kelas. Nah, sekarang saya akan masuk mengenai risk based audit. Risk based audit. Risk based audit berbasis risiko. Jadi istilah ini muncul belakangan sekitar tahun 2013 kalau di Indonesia ini, sejak Indonesia mengubah dari SPAP lama yang tahun 2011 itu ke dalam SPAP yang baru yang berbasis ISA. ISA itu International Standard on Auditing. Ya, jadi di Indonesia ini sekarang profesi auditor di akuntan publik itu sudah menggunakan ISA, International Standard on Auditing. Nah, di dalam ISA itu dijelaskan bahwa audit yang digunakan itu pendekatannya berbasis risiko. Nah, apa itu risiko? Apa tujuannya tadi saya jelaskan. Tujuan audit laporan keuangan itu adalah untuk memberi jaminan
bahwa tidak ada salah saji material di dalam laporan keuangan itu, baik yang disebabkan oleh fraud atau kecurangan maupun error. Fraud laporan keuangan ini banyak terjadi. Contoh misalnya kalau belakangan Anda mendengar kasus laporan keuangan Garuda Indonesia, itu ada fraud yang terjadi, menggelembungkan pendapatan, menggelembungkan laba, ya. Nah itu termasuk fraud, itulah disengaja. Kemudian kalau error itu adalah kesalahan manusiawi yang disebabkan karena operatornya itu tidak paham tentang standar akuntansinya tadi. Nah, error itu dalam praktek kan banyak juga orang-orang yang nggak pernah belajar akuntansi tapi suruh ngurus laporan keuangan. Sekarang ini juga menjadi tren di puskesmas BLUD, puskesmas itu sekarang statusnya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Puskesmas itu isinya pegawainya sekitar ya 10 sampai 15 orang gitu. Itu ada dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis, ya kadang-kadang itu ya dokter spesialis, ada perawat, ada bidan. Ya. Nah itu sekarang diminta untuk mengelola keuangan di puskesmas itu dengan pola BLUT. Nah di dalam pengelolaan keuangan pola BLUT itu puskesmas itu harus menyusun laporan keuangan dalam kerangka SAP, standar akuntansi pemerintahan. Nah, dokter, perawat, bidan itu ya selama hidupnya nggak pernah belajar itu neraca, laporan, realisasi anggaran, tidak pernah belajar. Tapi sekarang ketika bekerja harus tahu. Nah, ini kalau terjadi error ya manusiawi. Nah ini di dalam praktek banyak terjadi itu, ya. Nah itu bisa menyebabkan error karena tidak tahu. Jadi sekarang dokter itu banyak harus belajar itu akuntansi, belajar auditing juga. Nah, Anda kalau nanti jadi guru yang kemudian lulusannya juga harus bisa jadi pegawai di puskesmas, di rumah sakit, dan sebagainya, itu juga harus bisa mengajarkan bagaimana SAP itu digunakan. Nah, ada 3 langkah riset base audit itu, ya tadi di awal juga sudah ini. Risk assessment ini di tingkat perencanaan. Mitigasi risiko harus dilakukan ketika prapenugasan. Jadi klien yang datang itu kita sudah harus evaluasi, ya. Ini yang datang ini orang baik-baik saja atau tidak, ya. Tipenya penipu atau orang jujur, perusahaannya bergerak di bidang yang haram atau yang halal, itu sudah harus kita evaluasi. Nah, apa ada perusahaan yang bergerak hal-hal yang halal? Banyak. Ini pabrik narkoba misalnya, produsen ciu misalnya. Ya itu kan kalau suatu saat ketahuan perusahaannya diekspos ke publik, ya jadi masalah, ya perusahaannya bisa hancur, ya. Karena itu melanggar hukum. Nah, kemudian respon ini proses audit lapangan. Ya, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur audit. Kemudian reporting itu adalah membuat laporan dari proses pekerjaannya. Ini secara detail lagi sama juga ya, perencanaan itu apa saja, pelaksanaannya bagaimana, kemudian pelaporannya seperti apa. Nah, ini kotak-kotak kecil ini ini yang paling susah justru menentukan risikonya ada di tahap perencanaan ini. Jadi pertama perusahaan ini tujuannya apa gitu ya, audit ini untuk tujuan apa harus jelas.
Setelah itu kemudian auditor memahami proses bisnis kliennya. Perusahaan PT ABC itu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Ya. Oh, pabrik garment misalnya. Gimana pabriknya? Ya, prosesnya bagaimana? Ya. Atau perusahaan ini lembaga keuangan misalnya. Ya, lembaga keuangan itu kan dalam praktek banyak yang misalnya koperasi, badan hukumnya koperasi, simpan pinjam. Tapi prakteknya seperti bank misalnya. Itu tidak boleh. Ya, kalau koperasi simpan pinjam ya harus dibedakan dengan bank umum atau BPR gitu. Jadi kalau ada koperasi simpan pinjam yang melakukan praktek-praktek bisnis seperti BPR, ya, itu berarti ada masalah hukum yang harus secara cermat kita perhatikan ketika awal itu. Karena di situ ada potensi risiko ya, terjadi. Perusahaannya ini dalam masa pandemi COVID ternyata mengalami banyak penurunan kegiatan. Ya, produksinya terhambat, penjualannya menurun, pegawainya dirumahkan sebagian misalnya. Itu berarti perusahaan menghadapi risiko. Ya, berisiko ketidakpastian yang besar mengenai bisnis dia. Nah, auditor juga harus hati-hati kalau menghadapi perusahaan yang tanda-tandanya banyak merugi, banyak mengalami penurunan kegiatan. Ya, itu adalah bagian dari mitigasi risiko awal. Kemudian ada prosedur analitis. Nah, di dalam prosedur analitis ini juga auditor itu sudah dimodali dengan formula namanya Altman-Z-score. Ya, rumus untuk memprediksi potensi kepailitan perusahaan. Jadi auditor itu ketika membaca laporan keuangan perusahaan dari awal gitu sudah kelihatan. Ini kalau laporan seperti ini trennya kira-kira setahun kemudian potensinya akan pilot atau tidak pilot. Itu bisa diprediksi sejak awal. Nah, kalau potensi pilotnya besar, berarti di perusahaan itu mengandung risiko audit yang besar. Nah, ada fraud dalam laporan keuangan, itu bagi auditor juga mengandung sinyal bahwa ada risiko audit yang besar. Dan lain sebagainya. Nah, ini audit tahun pertama atau audit yang sudah lanjutan. Karena fokusnya harus dibedakan juga. Kalau audit yang pertama kali itu harus auditor itu harus mengevaluasi kewajaran saldo awal. Saldo awal aset misalnya, ya harus tahu asal usul aset itu. Asetnya itu berasal dari pembelian atau bangun sendiri atau hibah, ya itu kan mempengaruhi nilai dari aset itu. Ya. Tapi kalau audit sudah lanjutan, saldo awal itu sudah pernah diaudit oleh auditor lain. Nah, kita bisa merefer dari saldo laporan keuangan dari auditor sebelumnya. Nah, ini di tahap perencanaan, ya. Kemudian auditor juga menentukan materialitas. Materialitas itu seberapa besar selisih saldo yang bisa dianggap material atau tidak. Ya. Jadi materialitas itu adalah kalau sebuah informasi ini disajikan atau tidak disajikan, kira-kira kemungkinan pengaruhnya terhadap pengambil keputusan ada tidak? Jadi kalau sebuah informasi itu ditiadakan, disembunyikan, dampaknya pada pengambil keputusan berbeda tidak dibanding ketika informasi itu harus diungkapkan. Nah, ini judgement auditor.
Kemudian audit itu kalau audit laporan keuangan biasanya digunakan uji petik, namanya uji sampling. Maka belajar auditing juga harus memahami sedikit mengenai bagaimana sampling. Sampling ada random, ada non-random, ada statistik, ada non-statistik. Ya, itu harus paham juga. Ya. Kemudian laporan ini nanti untuk konsumsi siapa, ya, dan lain sebagainya. Ini kita pelajari dulu di awal. Ini belum ada persetujuan ini. Ini namanya kegiatan perencanaan, ini masih ada di praperikatan ini, ya, praperikatan. Ya. Kemudian baru ada perjanjian. Perjanjian ini ada kesepakatan, ya, dua belah pihak minimal antara auditor dan auditi. Kemudian setelah itu dibentuk tim auditor, ya, membawa surat tugas dari pimpinan kantor atau dari pimpinan lembaga auditor BPK misalnya, ya, itu kemudian datang ke lokasi perusahaan atau klien yang diaudit. Nah, di sini ada namanya prosedur audit pendahuluan, ada namanya prosedur audit kepatuhan, ada prosedur audit substantif. Nah, ini dipelajari di sini. Dilakukan di sini. Sampai semuanya selesai, ya. Kemudian proses akhirnya dievaluasi sampai tim auditor itu mampu menyusun namanya draft laporan auditor independen. Draft laporan itu yang tadi kemudian keluar laporan auditor independen dan manajemen letter. Nah, ini kurang lebih proses-prosesnya itu seperti itu. Nah, yang paling susah di dalam audit berbasis risiko itu yang mendefinisikan risiko itu. Dan risiko itu tidak hanya satu. Ya, risiko itu potensi kegagalan, ya, untuk mencapai tujuan. Jadi kalau perusahaan itu tiba-tiba tahun depan ternyata pilot, nah itu berarti perusahaan itu berisiko. Kalau tiba-tiba saldo piutang itu tidak tertagih, kreditnya macet, itu adalah risiko. Ya. Nah, itu yang paling susah. Kemudian risiko itu apa? Nah, di buku pemeriksaan akuntansi ada dikenalkan dengan risiko itu ada risiko audit, audit risk, ada inherent risk, ada control risk, ada detection risk. Ya. Ini saya kira sudah dipelajari. Audit risk itu sama dengan perkalian dari 3 jenis risk yang lain. Ya. Perkalian IR kali CR kali DR. Nah, inherent risk itu risiko yang menyebabkan salah saji material karena pengendalian internal di entitas itu lemah. Jadi auditor itu kan tadi melakukan juga audit kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern. Nah, ketika sistem pengendalian intern di perusahaan itu lemah, maka berarti laporan yang dihasilkan dalam sistem yang lemah itu tidak bisa dipercaya atau akurasinya diragukan, sangat diragukan. Ya, kredibilitas laporannya sangat diragukan. Kemudian kontrol risk, risiko adanya salah saji yang tidak tercegah dan tidak terdeteksi karena pengendalian internal. Ya. Kalau ini tadi sifat-sifat bisnisnya, ya, bisnisnya musiman, bisnisnya jasa keuangan, sekarang sedang inflasi, nah itu inherent. Tapi kalau pengendalian yang lemah itu terkait dengan control risk. Kemudian detection risk, risiko auditor tidak menemukan salah saji yang sebenarnya ada setelah melakukan prosedur audit.
Jadi detection risk ini kesalahan prosedur. Misalnya mau memeriksa keberadaan piutang, ya, saldo piutang ini wajar atau tidak misalnya. Nah, auditor itu kalau melakukan prosedurnya misalnya hanya ngecek dokumentasi, nggak cukup. Piutang tidak cukup dengan prosedur cek dokumentasi. Lalu apa? Harus ada namanya konfirmasi piutang, konfirmasi saldo piutang. Nah, banyak kasus fraud laporan keuangan itu perusahaan atau manajemen perusahaan itu melakukan rekayasa catatan akuntansi, salah satunya pos piutang. Piutangnya sebagian fiktif, penjualannya fiktif, asetnya fiktif. Nah, itu berarti ada salah saji material dan itu tugas auditor untuk mendeteksinya. Nah, kemudian rumus ini tadi, model perhitungan risiko itu, audit risk itu sama dengan perkalian dari 3 jenis risiko yang lain. Nah, kalau mau lihat detection risk sendiri, berarti audit risk ini dibagi dengan perkalian IR kali CR. Ini kalau untuk membayangkan begini, biar ada ilustrasinya. Jadi ada kantor akuntan publik, SBG dan rekan. Ini menerima, ya, ditugaskan mengaudit PT ABC Tbk, perusahaan PT ABC yang sudah go public untuk tahun pertama kali, sejak pertama kalinya. Kemudian sudah dilakukan kesepakatan. Jadi PT ABC ini baru audit pertama kali, ya, setelah HIPO. PT ABC itu perusahaan kontraktor yang punya banyak cabang, misalnya di Singapura, Malaysia, India, dan lain sebagainya. Cabangnya banyak di dalam dan luar negeri. Terus tim audit internalnya di PT ABC itu sudah ada, tetapi baru 2 bulan yang lalu dibentuk. Jadi efektivitas kerjanya masih kurang. Komite audit PT ABC terdiri dari board direktur, member yang tidak satu pun punya latar belakang bidang akuntansi keuangan. Komite audit tapi tidak punya background bidang akuntansi dan keuangan. Padahal tugasnya komite audit itu ya audit. Ya, jelas kalau audit dilakukan oleh orang yang tidak punya keahlian itu jelas juga akan banyak persoalan, ya. Nah, KAP SBG ini kemudian mematok angka 10% sebagai accepted audit risk. Jadi auditor dari KAP itu menentukan, ini judgement, ya, audit risk levelnya itu 10%. Artinya kalau ada kesalahan kurang dari 10% itu dianggap masih bisa ditolerir, gitu, ya. Itu resikonya, risk auditnya. Kemudian, nah, bagaimana menentukan AR-nya? AR-nya berapa ini? Nah, ini kita masukkan. AR-nya tadi 10. Terus tadi di penjelasan tadi masih ada yang ini. Ini inherent risk-nya diperkirakan 60%. Jadi auditor itu menduga awal, ya, ini menduga awal bahwa klien itu usaha kontraktornya ada di mana-mana, banyak cabang, ya, di dalam dan luar negeri, itu kan kompleks. Kemudian audit pertama kali, kemudian komite auditnya rendah, jadi kompetensinya juga diragukan. Satuan pengawas internalnya juga belum efektif, gitu. Nah, karena itu auditor menduga lah, kalau gitu kita anggap aja lah level inherent risk-nya 60%. 60%. Control risk-nya juga kita anggap 60%. Artinya apa ini?
Artinya bahwa auditor itu hanya percaya 60% dari setiap informasi yang sudah dia terima. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus ini, ya, ini acceptance risk level tadi 10%, ini inherent risk, ini control risk, ini kali DR. Nah, kita menghitung DR. Nah, DR-nya kemudian ketemu angkanya ini 10% dibagi 36%. Nah, ketemunya angka 28. Ini pembulatan. DR-nya 28. Padahal DR-nya tadi kita anggap 10%. Nah, ternyata setelah kita hitung rumus kok ketemu 28%. Gitu. Nah, ini artinya bahwa auditor untuk berusaha menurunkan DR ini jangan sampai lebih dari 10%. Gimana caranya? Nah, oleh karena itu, kemudian mengubah asumsi. Nah, ini asumsi pertama tadi kan jika CR dan IR-nya 60%. Ketemunya DR-nya 28%. Tapi alternatif kedua, coba kita naikkan DR dan CR-nya 70%. Ya, keyakinan kita turunkan tapi resikonya kita naikkan. Ya. Nah, kalau 70% ketemunya 20%. Nah, masih tinggi lagi gitu, masih di atas 10% gitu. Coba kita naikkan lagi ini. IR-nya jadi 80%, CR-nya juga 80%. Ketemunya 0,16. Ini 16%. 16% ini masih di atas 10% juga. Nah, berarti maksudnya apa? Jadi auditor itu untuk bisa meyakini bahwa tingkat kesalahan yang bisa ditolerir itu 10%, maka auditor harus memperbanyak pengujian terhadap CR dan IR ini. Ya, IR dan CR ini harus diuji, dinaikkan. Nah, padahal tadi pengujian itu kan sampling ya. Sampling. Kita awalnya hanya akan menguji 50%, ternyata belum bisa menjawab. Nah, ini masih belum sampai. Coba kita naikkan dari 60%, belum sampai juga. Kita naikkan, kita tambah lagi sampelnya sampai 70%, sampai 80%, sampai populasi 100%. Energinya auditor habis untuk menguji. Ya, kalau menguji laporan keuangan dengan cara menguji populasi, berarti itu menganggap informasi yang masuk itu ya semuanya diragukan gitu. Nah, ini kaitannya dengan risiko. Nah, jadi untuk bisa menurunkan risiko audit, maka kualitas dan kuantitas pengujiannya IR, CR-nya harus dinaikkan. Nah, naiknya ini seberapa? Ya maksimal 100%. Kalau menguji 100% itu sama dengan menguji populasi, bukan lagi sampling. Nah, kalau seluruh transaksi diuji, ya waktunya habis. Ya, kalau fee auditnya kecil berarti nggak masuk, ya, nggak layak, gitu lah. Waktunya nggak cukup, gitu lah. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang awal harus dipikirkan. Jadi apa yang mempengaruhi risiko tadi bisa macam-macam. Kalau risiko inherent itu, nah kita lihat perusahaan tetangga kita. Ini perusahaannya apa toh? Bank. Bank sekarang lagi banyak guguran, banyak yang kolaps, banyak kredit macet trennya gitu karena apa? Pandemi COVID. Pandemi COVID menyebabkan nasabahnya kena PHK nggak punya penghasilan, kemudian nggak bisa ngangsur kredit gitu kan. Nah, itu inherent. Kalau kontrol risk itu lemahnya sistem pengendalian, lemahnya kompetensi sumber daya yang digunakan, ketidakjujuran dari para pegawainya. Ya. Kalau detection risk itu karena
salah prosedur deteksinya, salah prosedur auditnya. Nah, ciri-ciri perusahaan yang punya kontrol risk yang tinggi itu misalnya struktur organisasinya tidak jelas dengan pembagian tugas yang juga tidak jelas. Kemudian lemahnya pengawasan manajemen. Tidak punya auditor internal dan tidak punya komite audit. Ada tapi tidak bekerja, ada tetapi tidak berfungsi, ada tetapi orangnya tidak kompeten. Masuk itu. Sistem pengendalian internal yang lemah dan tidak efektif. Nah, ini control risk ciri-cirinya. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh pemeriksaan sistem pengendalian intern. Di sistem pengendalian intern itu auditor akan mengevaluasi berbagai macam kebijakan manajemen, terutama yang tertulis ya, mestinya ada itu. Kalau sudah tidak ada misalnya itu ya sudah ciri-ciri lemah. Jadi misalnya auditor akan melihat laporan keuangan ini punya kerangka standar akuntansi yang seperti apa? Pakai sak etap, sak EMKM, sak syariah, sak etap umum. Nah, manajemennya nggak tahu, nggak punya buku panduan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, itu menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya lemah. Siapa yang nangani laporan ini? Lulusan STM bangunan, ya, SMK jurusannya bangunan tapi suruh ngurusi akuntansi misalnya, tidak cakap itu. Ya, ilmunya nggak nyampe. Seperti tadi juga dokter gigi ngurusi laporan keuangan gitu. Ketika dokter giginya atau lulusan STM bangunan tadi nggak mau kursus-kursus di bidang akuntansi ya, selamanya laporan keuangannya nggak bisa dipercaya itu. Nah, itu ciri pengendalian intern yang lemah. Nah, ciri yang lain misalnya pegawai yang ngurusi pembelian merangkap petugas menerima barang dan menjaga gudang, ya, gudang persediaan. Nah, salah satu bentuk fraud itu adalah pencurian. Nah, aset yang sering dicuri itu adalah wujudnya persediaan, yang kedua wujudnya kas. Siapa yang bisa mencuri persediaan? Ya, orang-orang yang pegawai yang umumnya bekerja dalam rantai pemasokan barang itu. Yang memutuskan beli siapa, yang menerima siapa. Jadi itu kalau bisa jangan dirangkap. Harus ada pemisahan tugas. Ya, bagian pembelian jangan keluar masuk gudang gitu. Nggak boleh. Ya, itu ada potensi fraud yang bisa muncul nanti. Ya. Kemudian foreman di bagian produksi yang bisa request persediaan untuk produksi diizinkan bebas keluar masuk gudang. Jadi nggak boleh juga. Nanti kalau keluar masuk bebas begitu, ambil barang katanya untuk diproses produksi, tetapi ternyata untuk tujuan lain. Nah, pegawai yang menginput resip ya of goods punya kemampuan akses terhadap data akuntansi. Ya, jadi data akuntansi itu banyak mengandung rahasia. Itu harus tidak semua orang bisa akses. Ya, orang penjualan tiba-tiba ngubah data, orang kasir ngubah data, orang piutang ngubah data dan seterusnya. Pegawai admin yang input packing sheet, ya, jangan juga akses terhadap data keuangan. Ya. Nanti piutangnya lunas, ya, tidak dicatat, atau piutangnya lunas 1.000, dicatatnya cuma 100. Nah, itu
ini termasuk ciri-ciri pengendalian intern dari sistem pengendalian lemah. Nah, kalau lemah begini, SPI-nya, sistem pengendalian internal lemah, auditor itu sudah nggak percaya atas laporan-laporan yang dipublikasikan, yang dicetak oleh mesin maupun oleh yang dihasilkan oleh sistem itu. Nah, oleh karena itu berarti ada risiko audit yang besar. Nah, ketika risiko audit itu besar, maka auditor tadi harus ngapain? Menguji jumlah sampel yang besar pula. Nah, ini implikasinya ke sana aja. Kemudian di dalam audit itu ada standar ya, ada standar. Ini saya akan percepat aja. Standar. Nah, ISA ini, jadi yang gambar. Ini kalau Anda pelajari nanti, ini daftar isinya kayak gini, ya, kerangkanya seperti ini. Prinsip-prinsip umur dan tanggung jawab auditor itu dibahas di SA. SA 200 sampai 265 ini. Tidak tahu di mata kuliah pemeriksaan akuntansi sudah disampaikan belum ini. Ya, SA. Kemudian penilaian risiko itu di sini nih. Nah, ini SA 300 sampai 450. Jadi konsep audit berbasis risiko ini melaksanakan ini ISA ini. Standarnya di standar audit 300, 315, 320 sampai 450 ini. Nah, ini audit berbasis risiko. Setelah itu ini di perencanaan auditnya tadi sudah diidentifikasi bukti audit. Nah, bukti audit dijelaskan di SA 500 sampai ya 600 ya. Ini bukti audit. Jadi kalau mau pelajari standar audit ini di masing-masing SA ini ya dikupas. Kemudian penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Auditor itu kalau tidak bisa melakukan sendiri, bisa meng-hire ahlinya. Ya, kalau audit sistem yang menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yang kompleks misalnya, nah butuh ahlinya, ahli audit komputer ya. Rekrut di dalam tim itu. Kalau mengaudit kandungan minyak bumi di perut bumi gitu, ya, akuntan juga nggak paham itu, ya, harus rekrut atau minta bantuan jasa dari ahlinya, ya, ahli pertambangan. Kalau mengaudit stok ikan di warung Keramba Apung di Waduk Wonogiri, nah, berapa itu ikan yang masih ada di waduk itu, berapa ekor, berapa kilogram gitu. Kalau dinilai konversi uang nilainya berapa begitu. Nah, harus cari ahlinya juga. Ya. Ini keahlian macam-macam bisa dicari. Jadi ada standarnya. Kemudian kesimpulan audit SA-nya 700 sampai 220 ya. Terus ini audit yang area khusus ya. Jadi ini kerangka standar audit internal kita. Nah, pelaksanaan audit berbasis risiko itu, nah ini pertemuan yang akan datang. Di kantor akuntan publik itu sekarang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan, ada aplikasi namanya Atlas. Atlas itu Audit Tool and Linked Archive System. Atlas namanya. Ya, itu auditor setiap komputernya sudah ada aplikasi ini, kemudian tinggal menginput informasi yang ada di sini lengkap. Ini tampilan awal ya, permukaan awal ya. Ini Atlas ini aplikasi yang dibuat basisnya Excel. Jadi untuk bisa menjadi auditor juga itu mahasiswa itu harus ngerti juga bagaimana cara kerjanya aplikasi Excel. Excel itu alat audit yang paling umum digunakan. Ya. Kemudian Atlas itu isinya kan ini kontennya. Nah ini ada nomor-nomor di pra-engagement, di perencanaan audit tadi, di risk assessment, di penilaian risiko, itu sudah tinggal klik dan mengisi dokumen-dokumen yang ada di sini.
Ya. Kemudian respon ini audit sungguhnya yang di lapangan, pemeriksaan lapangan membuat macam-macam kerja. Kemudian ini di bagian pelaporan. Ya, ini nah aplikasi Atlas itu sudah dirancang begini. Jadi tahapannya pre-engagement, risk assessment, risk response, ya, proses audit akhir ya, kelengkapan, kemudian secara umum membuat laporan. Nah, jadi prosesnya ada. Kalau Anda belajar akuntansi, dikenalkan ada MAYOP, ada akurat, ada Jahir, itu ya itu proses akuntansi, membuat laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi gitu. Tapi kalau Atlas ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan laporan auditor independen. Nah, ini kalau di beberapa fakultas ekonomi, jurusan akuntansi ini menjadi mata kuliah. Ya, kalau untuk paham ini ya magang paling tidak. Nah, Atlas ini kalau sudah diisi nanti akan ada pesan-pesan seperti ini, completed 100%, berarti ini sudah selesai digunakan. Berapa waktunya mengerjakan itu, siapa saja, apa saja yang dilakukan, ada rekamannya di sini nanti. Dan Atlas ini menjadi media untuk evaluasi kualitas audit dari P2PK. P2PK itu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Yaitu di Kementerian Keuangan itu ada yang memberi izin, ada yang mengevaluasi, ada yang mencabut izin. Nah, itu membuatkan aplikasi ini sekaligus ini bisa digunakan untuk evaluasi, ya, kualitas audit. Jadi kalau kualitas auditnya itu tidak memenuhi kriteria ini, ya berarti dianggap lemah atau kurang. Dan standar audit yang relevan itu ya tadi SA tadi harus dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita mengaudit itu ya mesti harus memperhatikan kelangsungan usaha, SA 570, pertimbangan khusus, kalau laporan grup itu ada laporan perusahaan induk, ada perusahaan anak, namanya grup. Ya, ini standar auditnya. Kemudian dampaknya terhadap kualitas auditnya seperti apa, ya. Kemudian ini silahkan nanti dibaca, ini kemarin sudah tak share semua. Kemudian ini Atlas tampilannya audit berbasis risiko seperti ini tadi. Ini risk respon. Jadi auditor nanti tinggal klik di masing-masing kotak ini, nanti kemudian diikuti dengan munculnya berbagai macam informasi yang harus diisi oleh auditor. Ya. Kemudian, nah terakhir, nah setelah langkah pengujiannya sudah selesai, langkah terakhir adalah pelaporan. Nah pelaporan itu tadi hasilnya apa tadi? LAI, laporan auditor independen. Itu diatur di standar 560, 570, 600 gitu. Nah, ini standar SA-nya harus kita kenali juga. Bagaimana membuat opini, bagaimana WTP, bagaimana kalau tidak WTP itu yang seperti apa? Pelajari di sini. Kemudian format opininya di SA 700. Nah, terakhir, format laporan opini. Jadi auditor itu seperti layaknya dokter juga. Jadi kalau seorang sakit datang ke dokter suruh membuka mulut, kemudian dokternya pakai baterai kecil itu untuk lihat tenggorokan, oh kamu batuk ternyata gitu, sebabnya apa gitu, oh radang tenggorokan. Nah, kemudian dokter nulis resep kecil. Nah, ini resep silahkan nanti obatnya dibeli di apotek. Nah, itu dokter. Jadi dokter sebenarnya mendiagnosis pasiennya, kemudian membuat resep. Nah, kalau auditor, akuntan publik itu juga mendiagnosis ya potensi masalah
laporan keuangan kliennya. Terus setelah diagnosisnya selesai, auditor itu memberi penilaian. Oh, laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Oh, laporan keuangannya tidak wajar. Laporan keuangannya wajar dengan pengecualian. Atau yang terakhir, auditor tidak memberikan opini atau disclaimer. Nah, itu ciri-cirinya apa? Semua dijelaskan di dalam standar pelaporan DSA. Nah, ini. Jadi kalau wajar dengan pengecualian, itu artinya ya laporan keuangan tadi ada beberapa pos, satu pos atau dua pos begitu yang tidak wajar. Ya, tapi tidak wajarnya masih batas toleransi yang karena tidak perpasif, tidak mempengaruhi angka-angka tahun lalu, ya, tidak mempengaruhi pos-pos laporan yang lainnya. Dan kalau perpasif, ya, ada satu akun yang tidak wajar, tetapi satu ini dampaknya luas. Misalnya apa? Kas. Saldo kasnya kok tidak wajar. Ada selisih kas sampai ya 1 miliar misalnya. Nah ini dampaknya kemana? Mungkin ke penjualan, mungkin ke piutang. Ya. Itu berarti dampaknya perpasif. Nah kalau perpasif dampaknya, maka auditor memberikan opini tidak wajar. Kalau wajar tanpa pengecualian, jadi kualitas opini terbaik, itu artinya auditor memberi nilai skor 4, ya terbaik. Ya, laporan keuangannya very good. Ya, potensi salah saji, error dan atau fraudnya tidak ada. Kemudian kalau disclaimer itu berarti auditor no comment, tidak berpendapat. Ya sudah mengaudit ya, sudah tahu banyak hal, tapi kemudian dia tidak berani memberikan pendapat. Nah itu maksudnya disclaimer. Ya, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi, saya beri kesempatan. Waktunya saya kembalikan ke Pak Nur Hasan. Matur nuwun Pak Yamta. Luar biasa, matur nuwun Prof. Ini materi 1 semester. Coba dipermak dalam 60 menit lebih sedikit ya. Matur nuwun sangat ini. Oke, semoga teman-teman mahasiswa kita manfaatkan kedatangan dan kehadiran Pak Yamta ini sebagai praktisi. Mungkin siapa yang akan mengajukan pertanyaan dulu? Silakan. Halo, monggo teman-teman mahasiswa. Saya izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Kalau dari saya itu mungkin tadi kan dijelaskan mengenai cara evaluasi dari mengenai perusahaannya itu. Nah, kira-kira gimana caranya mengenali dan mengevaluasi perusahaan sehingga itu tidak terjerumus mengaudit perusahaan yang salah gitu? Yeah. Langsung aja Pak ya, Pak Nur Hasan ya, biar nggak lupa. Iya, langsung mawon. Pertanyaan bagus Mbak Jessica. Jadi perusahaan itu kan ada macam-macam jenis usaha. Setiap jenis usaha itu punya profil risiko yang berbeda-beda. Misal, kalau sekarang ini kita mengaudit perusahaan lembaga keuangan misalnya, koperasi simpan pinjam atau BPR atau bank atau asuransi gitu. Di mana banyak di sekitar kita lihat orang itu ter-PHK kena pemutusan hubungan kerja. Nah, orang itu kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
Padahal dia juga punya utang di koperasi atau di bank itu gitu. Nah, kalau orang terpaksa tidak punya penghasilan, kemudian akan menyebabkan kredit di perusahaan itu macet. Jadi tanda-tanda ekonomi yang lesu, PHK itu kalau bagi perusahaan lembaga keuangan itu akan terdampak langsung. Jadi risikonya apa? Risiko kredit macet. Ya, risiko kredit macet. Seperti 2 tahun yang lalu sampai sekarang sebenarnya masih ada. Pandemi COVID ini kan belum berakhir. Jadi dampak pandemi COVID itu karena ada perusahaan yang sampai hari ini itu ya belum bisa mulai bergerak lagi. Ya, sudah terpuruk dan kemudian nggak bisa bangkit. Usahanya misalnya dulu mebler ekspor. Nah, begitu pandemi COVID ada larangan terbang, ada larangan bepergian, ada larangan untuk kumpul. Nah, otomatis produksi mebel kan berkurang. Kalau produksinya berkurang, pegawai yang dibutuhkan sedikit. Pegawai yang sudah bekerja di perusahaan itu, meskipun sudah lama bekerja, terpaksa di PHK. Nah, ini perusahaan sudah 2 tahun mati suri. Sekarang tahun ini mau rintis lagi di usaha itu, mungkin sangat susah gitu untuk bangkit. Nah, itu perusahaan yang semacam itu adalah kelangsungan hidupnya diragukan. Ya, itu berarti auditor juga menghadapi risiko audit yang besar. Jangan-jangan nanti kalau Anda memberikan opini WTP tahun ini, enggak sampai 12 bulan kemudian, kreditnya yang diperoleh dari bank, laporan auditnya dipakai untuk mencari kredit di bank misalnya, tiba-tiba kredit banknya nggak terlunasi, nggak terbayar lagi gitu. Nah, itu auditor bisa dituntut itu. Ya, dianggap menyebabkan kredit macet di perbankan. Jadi kalau ada klien semacam itu, paling aman ya dimitigasi risiko sejak awal. Kalau memang ini potensinya untuk kembali hidup ya susah, ya jangan diberikan opini WTP. Berarti opini yang lain, mau WDP atau tidak wajar ya, atau tidak berpendapat tadi. Nah, mempelajari karakteristik bisnis perusahaan mebel beda dengan karakteristik perusahaan konsumsi, makanan, hotel misalnya. Ya, perusahaan konsumsi, warung makan misalnya. Masa pandemi orang tetap makan itu, meskipun nggak boleh pergi. Ada GrabFood, ada GoFood, kan bisa. Ya tetap berproduksi itu. Beberapa jenis produsen makanan malah tumbuh kan di masa pandemi. Itu artinya perusahaan itu punya prospek. Tapi hotel ketika ada larangan terbang, ada larangan bepergian, hotel sekarat sementara. Nah, sekarang mulai tumbuh lagi. Perusahaan penerbangan, perusahaan kereta api ketika ada larangan terbang ya dia sekarat. Dia nggak punya penghasilan, dia nggak laku lagi jualan tiket, dia nggak laku lagi jualan kamar hotel gitu. Ya dia berarti akan terancam kebangkrutan. Nah, kalau perusahaan itu padahal uang yang bekerja di perusahaan belum tentu uang milik perusahaan sendiri, tapi sumbernya dari pinjaman, ya, dari pinjaman. Jadi risiko itu bisa dikenali dari profil bisnisnya. Jadi kalau lembaga keuangan, coba yang paling risiko adalah pertanyaan yang sering saya ajukan adalah berapa NPL-mu? NPL non performance loan, berapa kredit macetmu, gitu kan? Kalau audit laporan keuangan lembaga keuangan itu pertanyaan penting yang pertama ini. Nah di
OJK menetapkan misalnya NPL yang sehat itu kurang dari 5%. Jadi kalau ada BPR atau bank ternyata NPL-nya sudah 20%, ya siap-siap saja itu nggak lama lagi ya bank itu bangkrut. Jadi jangan sampai Anda auditor memberikan opininya yang BTP. Bisa kebawa kemana-mana nanti. Ya. Itu kalau perusahaannya misalnya bergerak di industri pengolahan makanan dan bahannya musiman. Ya, musimnya pas musim hujan itu saat produksi panen gitu. Pas musim kemarau nggak ada pasokan, ya. Berarti kan itu juga siklus hidupnya nggak menentu. Ya. Jadi perusahaan yang baik pertama ya dari aspek legalnya harus terpenuhi semua, ya izinnya semua lengkap, ya izin perusahaan itu mulai akte pendirian, anggaran dasar, SIUP, TDP, NPWP, semua kita pelajari dari situ. Ya. Nah, kalau dokumen-dokumen itu ada tapi aspal, ya berarti tanda-tanda perusahaan itu nggak sehat. Itu banyak manipulasinya di situ. Kemudian karakter dari manajemennya orang jujur, orang soleh, dermawan, ya. Nah, ini orang yang amanah itu apa? Tapi mungkin suatu saat Anda ketemu bosnya perusahaan itu siapa sih? Oh, ternyata dia penjudi besar, gitu ya. Mantan napi, bisnisnya pun juga ini nggak sehat juga, misalnya bandar narkoba, gitu. Uangnya besar, judi online, gitu ya. Nah itu ketika kondisinya aman-aman saja ya perusahaannya dalam kondisi yang baik. Tapi begitu ketahuan, ya bisa hancur itu dan hancur selamanya. Ya. Perusahaan bandar narkoba, pabrikan minuman keras, gitu ya. Begitu ketahuan hancur, nggak lagi ada kelangsungan hidup. Jadi karakter dari pengusaha, kejujuran pegawainya, karakteristik dari bisnis, itu semua kita kenali, itu bagian dari evaluasi inherent risk. Begitu Mbak, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ya, baik Pak. Baik Prof, terima kasih. Oke, monggo. Ada yang lain? Pertanyaan, monggo teman-teman mahasiswa. Saya izin bertanya, Prof. Oke, monggo. Itu tadi kan ada di slide sebelumnya tuh ada waktu audit dan waktu laporan di audit proposal. Nah itu jika sudah di ACC belum dilakukannya proses audit, lalu bagaimana jika terjadi keterlambatan audit? Mungkin karena resiko audit perusahaan tersebut besar dan harus menurunkan resiko audit dengan memperbanyak bukti yang cukup kayak gitu. Lalu dampaknya apa ya, Prof? Oke, Mbak. Halo, Mbak Rifa. Bisa diulang, Mbak? Tadi kan di proposal audit ada waktu audit dan waktu laporan. Nah itu jika sudah di ACC sebelum dilakukannya proses audit, bagaimana jika terjadi keterlambatan audit? Mungkin karena resiko audit perusahaannya itu besar dan untuk menurunkan resiko auditnya itu memerlukan waktu yang banyak karena harus mengumpulkan bukti yang cukup. Nah itu dampaknya bagi seorang auditor agar tepat waktu dan suaranya kok putus-putus ya? Oke, sinyalnya mungkin Mbak. Apakah saya harus mengulangnya, Prof? Enggak, saya cukup dengar. Bisa nangkap maksudnya. Jadi di perikatan audit sepakati misalnya. Jangka waktu audit kliennya minta 1 minggu. Auditor lagi pas banyak pekerjaan. Halo, Mbak Rafifah. Tadi saya belum bisa menangkap pertanyaannya. Mungkin bisa ditulis, Mbak, kalau Oh ya, ditulis di chat aja, Mbak. Audio bermasalah bisa ditulis via chat.
Baik, atau Pak. bisa diulang lagi? Atau di chat aja Mbak ya. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Viva nanti menulis di chat, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Citra. Ya, tadi melanjut dari pertanyaannya Mbak Jessica tadi, bagaimana tuh jika KAP sudah melakukan perikatan, kemudian pada saat pelaksanaan audit ditemukan bahwa ada kegiatan di perusahaan yang melanggar hukum seperti tadi Bapak bilang kayak perjudian atau narkoba, kan perusahaan itu keberlangsungan hidup perusahaan kan akan hancur ya Pak. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh auditor? Oke, ya. Mbak Citra ya. Halo, ada pertanyaan monggo teman-teman? Iya Pak. Jadi saya sudah nangkap sedikit Pak. Nanti mudah-mudahan bisa kena. Perikatan itu menentukan salah satunya waktu. Berapa lama audit dilakukan. Ya kalau dari sisi klien kan minta audit cepat. Gitu. Nah, auditor belum tentu bisa mengiyakan. Ya, mintanya 1 minggu. Padahal kita Oh lihat gitu ya. Ini tempat saya yang ini ya, yang stabil ya. koneksinya mungkin Pak Nur. Nah itu kalau memang nggak mungkin ya ditolak. Jadi tidak ada perikatan. Pak Yamta, apa tadi sudah bisa menangkap pertanyaan dari Mbak Rafifah? Jadi sudah Pak, sudah sedikit. Sudah Pak. Jadi kalau memang sejak awal itu tidak ada kesepakatan ya ditolak, nggak ada perikatan. Tapi sekarang misalnya auditnya disepakati 1 bulan. Nah 1 bulan kok ternyata datanya nggak kunjung diserahkan. Ya nggak kunjung diserahkan. Berarti kemudian molor waktunya sampai 1,5 bulan. Ya sampai 2 bulan kemudian, totalnya 4 bulan gitu. Nah kalau seperti itu kan kesalahan ada di pihak klien, jadi dia tidak kooperatif, dia tidak menyerahkan data secara terbuka lengkap gitu. Nah yang kalau seperti itu memang terjadi, ya dievaluasi perikatan itu, kontrak itu. Ya apakah dievaluasi itu bisa diperpanjang, bisa diubah, bisa dibatalin. Ya kalau memang bisa dilanjutkan, ya waktunya berarti tidak 1 bulan, tapi menjadi 4 bulan, gitu. Ya tidak apa-apa. Ya, asal ada kesepakatan. Nah, itu ada perubahan kesepakatan. Kemudian kalau memang auditor keberatan, ya menarik diri dari penugasan, ya, mengundurkan diri tanpa harus mengembalikan fee audit yang sudah diterimanya ya di awal. Jadi semuanya kembali ke kesepakatan. Kalau cuma terlambat dalam hitungan hari mungkin masih bisa ditolerir sama-sama ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Seminggu dianggap tidak menjadi persoalan, tidak dianggap tidak terlambat ya enggak masalah. Semuanya bisa disepakati di dalam perikatan maupun perubahan perikatan. Kemudian dampaknya apa ya? Tergantung dari perubahan tadi. Bisa pembatalan, bisa perpanjangan, bisa hal yang lain. Kemudian ketika sedang mengaudit, yang pertama, yang pertanyaannya tadi Mbak, coba tadi. Ketika sedang mengaudit, tiba-tiba perusahaan digerebek sama polisi misalnya ya, dia perusahaan ini sedang bermasalah misalnya. Ya informasi itu harus kita sampaikan.
Informasi itu harus kita masukkan dalam CALK, catatan laporan keuangan ini. Meskipun itu nggak ada implikasi keuangan langsung. Tapi kalau perusahaan ini tiba-tiba digerebek polisi, ditutup paksa, diberi garis kuning sama polisi untuk jangka waktu yang tidak terbatas, ya udah berarti hancur perusahaan itu. Ya, laporan keuangannya mungkin awalnya wajar. Tapi begitu kasusnya muncul, Anda harus mengungkapkan di dalam CALK. Ya. Oleh karena itu kemudian Anda mungkin akan merevisi opini auditornya yang semula WTP mungkin menjadi paling tidak WDP atau tidak wajar gitu. Ya, ada transaksi bisnis mencurigakan. Terbukti pada tanggal sekian telah terjadi penggerebekan oleh pihak berwenang, ya, aparat penegak hukum yang menyebabkan perusahaan terpaksa ditutup. Nah, itu berarti sudah terjadi itu. Ya, kita tidak mengubah angka, tetapi auditor akan menganalisa informasi dan kejadian itu, kemudian dipakai untuk mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, di depan Anda sudah kelihatan kelangsungan hidup perusahaan sudah dalam kritis itu, ya masalah itu. Kalau ditutup paksa kan berarti kan sudah nasibnya sudah hilang. Ah, begitu Mbak Citra. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Prof. Teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Barangkali satu penanya lagi. Mohon izin bertanya, Bapak. Oke, monggo. Saya Latifa dari kelas B. Izin bertanya, jika ada suatu perusahaan yang bermasalah dalam akun realnya, salah satunya kas, di perusahaan tersebut kebetulan laporan keuangannya juga tidak berterima umum karena keterbatasan tenaga keuangan yang belum terlalu paham tentang laporan keuangan. Datanya masih mentah, tetapi untuk komponen data seperti piutang, utang, dan biaya operasional lainnya itu ada. Lalu untuk kasnya sendiri itu dipegang oleh pemilik perusahaannya. Tidak ada catatan khusus mengenai nominal kasnya terkini maupun tiap harinya. Lalu jika ada pengeluaran langsung itu langsung dimintakan ke pemilik perusahaannya tanpa ada keterangan kas gitu, Pak. Kebetulan perusahaannya itu bergerak di bidang kuliner dan supply juga ke organisasi wedding organizer gitu. Prospeknya cukup bagus, cuma ya itu tadi laporan keuangannya yang kurang bagus gitu Pak. Lalu pandangan auditor mengenai perusahaan yang seperti itu bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Mbak Latifah Rahma, ya. Itu ciri bahwa sistem pengendalian internet di perusahaan sangat lemah. Di perusahaan keluarga memang begitu, apalagi perusahaan perorangan, ya. Kas itu kan termasuk aset yang mudah hilang. Di tangan pemiliknya ya bagus itu sebagai bentuk pengendalian. Tapi ketika tidak ada catatan, itu menunjukkan bahwa lemah sistem pengendaliannya ini. Sehingga kalau mau menyusun laporan keuangan, ya siapa yang percaya kan kasnya dari. Nah, auditor itu kan pada awalnya mungkin diminta untuk melakukan audit. Nah, asumsinya kalau yang namanya audit itu harus ada seperangkat laporan keuangan yang baku. Neracanya ada, laporan laba rugi ada, laporan arus kasnya ada, CLK-nya ya memadai begitu. Standarnya yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan sudah sudah dibakukan begitu. Itu namanya siap audit. Tetapi kalau faktanya perusahaan itu malah tidak punya laporan. Kemudian beberapa dokumen transaksi itu ya dikumpulkan saja dalam file-file, mungkin ya dalam map, ya
atau mungkin ada catatan sederhana gitu. Nah, kalau seperti itu, sebenarnya perusahaan itu nggak layak audit. Nah, kalau nggak layak audit, solusinya bagaimana? Auditor akan menarik proposal auditnya. Yang pertama. Yang kedua, auditor akan memberikan tawaran jasa lain. Jasa lain yang mungkin itu namanya kompilasi laporan keuangan. Jadi auditor akan membantu manajemen menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi catatan yang sederhana, informasi lesan maupun informasi tertulis dan bukti-bukti lain yang bisa diperoleh. Nah, itu produknya seperangkat laporan keuangan, tapi bukan hasil audit, tapi hasil kompilasi. Nah, kalau sekarang kemudian hasil kompilasi itu sudah disepakati, auditor tadi tidak boleh mengaudit. Ya, auditor tadi nggak boleh mengaudit. Jadi auditor tadi sifatnya membantu menyusun pembukuan, menyusun laporan keuangan dengan segala macam atributnya, ya, sampai wujud laporan. Jadi auditor hanya boleh memberikan salah satu dari jasa itu. Kalau tidak audit atau tidak atestasi, ya jasa non atestasi. Nah, kompilasi itu termasuk jasa non atestasi. Nah, begitu Mbak Rahma. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Latifah. Ternyata masih ada sekitar 9 menit lagi menuju pukul 5. Mungkin masih ada satu saja mungkin penanya. Ada teman-teman mahasiswa? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Prof. Payamta, matur nuwun, ini untuk sesi 1 kuliah kita yang sore ini sebenarnya kita cukupkan sekian dulu nih, Pak Prof. Insya Allah nanti untuk yang sesi 2 tadi sudah disinggung sedikit ya tentang pengelolaan data elektronik ya, yang audit PDE. Nanti di sesi berikutnya mungkin nanti teman-teman dipersiapkan banyak pertanyaan atau mungkin konfirmasi kepada Prof. Payamta selaku praktisi ya, untuk nanti kita benturkan apa yang kita baca dalam beberapa literatur perkuliahan kita ya, buku teks, buku ajar ya, dengan dunia praktisi ya seperti apa. Itu insya Allah sekali lagi nih Pak Prof. Payamta untuk kuliah praktisi. Jadi untuk kuliah yang akan datang mungkin saya akan ngajak asisten saya. Oh ya, nanti biar menjelaskan secara teknis itu tadi atlas. Oke, atlas itu kalau di kantor saya itu ada yang magang sampai setahun gitu. Ya, magang MBKM itu ada. MBKM, Nah, kalau untuk ini mahasiswa calon guru, pesan saya pengetahuan mengenai kerangka pelaporan keuangan ini harus diberikan, saya kira. Ya, jadi kalau nyusun laporan keuangan koperasi, standarnya yang mana harus tepat milihnya, jangan sampai itu. Kalau laporan keuangan PTN UNS pakai standar yang mana? Kalau laporan keuangan ya pemerintah daerah, itu kalau guru kan banyak sekali ya. Nah, ini mungkin jadi modal itu. Kalau audit kecuali Anda mau banting setir pindah ke ilmu ekonomi murni gitu kan, ya mungkin kalau dari pendidikan akuntansi kan bisa aja kerja di kantor akuntan tapi tidak bisa karirnya maksimal gitu ya. Jadi itu sains di laporan itu kan harus akuntan itu ya. Harus balik setir, banting setir, paling enggak ke S2-nya akuntansi murni gitu kan ya. Jadi ini saya kira yang perlu saya sampaikan tambahan.
Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sami-sami, Prof. Insyaallah untuk pertemuan kedua tetap Jumat, Prof, atau hari Oke, nanti kita komunikasikan. Oke, nggih, kita komunikasi lagi, nggih. Baik, Prof. Payamta dan teman-teman, insyaallah ini jadi akhir untuk sesi kita hari ini bicara tentang audit berbasis resiko. Nanti kita sambung lagi dengan satu sesi lagi untuk bagaimana pengauditan yang terkait dengan pengolahan data elektronik. Insyaallah nanti di minggu depan nanti waktunya akan saya konfirmasi dulu ya ke teman-teman, nanti kita lihat semoga seperti kemarin opsi waktu yang klop dengan kesesuaian jadwal untuk kelas A dan kelas B. Matur nuwun, mari kita tutup pertemuan hari ini. Tadi tidak dengan baca doa secara secara verbal, tidak apa-apa. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Prof. Payamta ilmu dan pengetahuannya. Semoga menjadi amal jariah, menjadi pahala kebaikan untuk panjenengan dan untuk kita semua. Dan teman-teman sekalian, insyaallah ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Payamta. Oke, saya tutup ya.